Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk diperlengkapi oleh kuasa firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapilah kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24. Tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah mengenai seorang ibu yang untuk pertama kalinya akan memasak daging kalkun di rumahnya untuk acara Thanksgiving. Ia belum pernah memasak daging ini sebelumnya. Dan sebelum memasaknya, ia mengatakan kepada suami dan anak-anaknya bahwa ini akan menjadi masakan kalkun pertamanya. Maka pada saat makan malam nanti, kalau kalkun ini terasa tidak enak, tidak usah kasih komentar apapun, tapi cukup tinggalkan meja makan dan segera bersiap memakai pakaian yang rapi, jas dan sepatu untuk pergi makan di restoran bersama-sama. Ibu ini mempersiapkan masakan tersebut cukup lama dan ketika kalkun ini sudah siap, pada saat makan malam, nampak di situ telah duduk suami dan anak-anaknya dengan sudah berpakaian lengkap dengan jas dan sepatu. Mereka rupanya ragu dengan masakan dari sang ibu, sehingga mereka telah mempersiapkan diri untuk pergi makan di restoran. Dari kisah ini, saudara, kita mengambil satu hikmah mengenai keraguan. Makanan itu belum dirasa, tapi sudah diragukan. Betapa seringkali, saudara, kita pun demikian dalam hal menantikan jawaban doa. Kita belum menerima jawaban atas doa, tapi kita sudah meragukan jawaban Tuhan. Bahkan ketika kita sedang berdoa, seringkali kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Seharusnya, saudara, keraguan jangan sampai mewarnai doa dan penantian kita akan karya Tuhan dalam hidup kita. Dalam Markus 11 ayat 24 ini, kita belajar untuk beriman dan percaya saat kita meminta. Dikatakan sendiri oleh Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mempercayai Tuhan dalam menjawab doa kita seringkali terasa banyak tantangannya, apalagi apabila kita sendiri sudah mulai berhitung dan berpikir-pikir dengan pikiran kita sendiri, ditambah dengan ketidaksabaran dalam menunggu jawaban Tuhan. Sebenarnya, saudara, kita tidak usah ragu dengan jawaban doa. Kita justru harus melatih iman kita untuk percaya tanpa keraguan akan tindakan Tuhan. Pesan firman Tuhan melalui ayat ini buat kita adalah, pertama, jangan ragu akan jawaban Tuhan atas doa kita. Sekalipun itu mungkin terasa lama, tetaplah sabar dan percaya bahwa Tuhan sedang bertindak. Dan meskipun apa yang kita minta nampaknya mustahil, tetaplah percaya, saudara. Karena Tuhan mampu dan Tuhan sanggup, Tuhan Maha Kuasa untuk melakukan segalanya. Yang kedua, saudara, jangan kita cepat-cepat mencari jalan lain. Tunggu waktu Tuhan. Selalu ada waktu Tuhan yang terbaik, dan bagian kita adalah menanti waktu itu datang. Kalau kita mau menanti dengan setia, maka kita akan mengalami berkat Tuhan yang penuh. Yang ketiga, saudara, percaya bahwa kita sudah menerima. Pada saat kita berdoa, percayalah bahwa kita sudah menerima. Aminkan setiap jawaban Tuhan atas doa kita.
Yakini bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan berikan. Janji Tuhan berlaku di sini atas kita, saudara, bahwa kita telah menerima setiap jawaban atas permohonan kita dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan janji Tuhan ini. Ketika kita percaya bahwa kita sudah menerima, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar dan kami baca pada saat ini. Mengajarkan kami untuk tidak meragukan Tuhan, tapi percaya bahwa doa-doa kami dijawab oleh Engkau. Engkau Maha Kuasa, Engkau berdaulat, Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan bagian kami hanyalah percaya dan menantikan pertolongan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan iman kami, supaya kami mampu untuk sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami sudah menerima apa yang kami minta dan doakan. Setiap kebutuhan kami Tuhan mengerti. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau tahu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu, supaya dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Kuatkanlah yang lemah. Berikanlah semangat baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini kami jalani dengan berkat perlindungan dan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.